Salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib musalla as-sunnah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita saling mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa memperberat timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita haturkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, keluarga beliau sampai hari kiamat. Taib ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Melanjutkan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya di bulan lalu kita sudah membahas tentang hadis-hadis tentang suci atau najisnya hewan-hewan di sekitar kita. Beliau membawakan hadis tentang sucinya kucing, tentang najisnya anjing, begitu pula hewan-hewan yang terputus anggota badannya dan itu dihukumi najis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam hari ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan toharoh, tetapi masih dalam kitab Babul Aniyah, yaitu tentang pembahasan bejana, ya, pembahasan wadah atau bejana. Al-Aniyah, ya, jamak dari kata ina. Ina artinya adalah tempat atau wadah atau bejana. Kenapa disebutkan pembahasan ini dalam pembahasan toharoh? Disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, kata beliau, annahu lamma kanat taharatu bil ma' wa huwa sayyal la budda lahu min wi'a. Ya, ketika bersuci itu dengan air dan air itu bentuknya adalah cairan, maka berarti air itu butuh wadah, ya, butuh sebuah tempat. Oleh karenanya pembahasan wadah itu penting untuk kita bahas supaya air yang kita pakai atau sesuatu yang kita gunakan untuk makan atau minum itu bersih dan suci. Oleh karena para ulama memasukkan pembahasan bejana ke dalam pembahasan toharoh karena memang yang kita pakai sehari-hari, makanan, minuman, air untuk bersuci, semuanya tidak lepas dari bejana, ya, tidak lepas dari wadah atau tempat. Ini khonifiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian ada kaidah yang menyebutkan al-aslu fil awani al-ibahah, bahwasanya hukum dasar wadah-wadah itu adalah mubah. Ini hukum dasar wadah. Maka kalau kita ketemu ada suatu bejana, suatu wadah, ya, maka kita hukumi hukum asalnya adalah suci. Ya, Pak, ya? Hukum asalnya adalah suci. Sampai ada indikasi dia najis baru kita hukumi dia najis. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Kata Allah, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini lakum, kata Allah, untuk kalian. Maka segala perkara-perkara duniawi para ulama menyebutkan dibawa ke hukum asalnya adalah suci, hukum asalnya adalah mubah, hukum asalnya adalah boleh. Ya, apa saja. Sampai nanti ada indikasi-indikasi sesuatu itu ya najis, sesuatu itu terlarang, sesuatu itu mengandung hal yang haram, barulah diharamkan dengan dalil-dalil yang nyata. Tapi kalau sekedar dugaan, sekedar asumsi, maka tidak boleh kita membawanya kepada najis atau kepada haram sampai jelas indikasinya. Inilah ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Fa hadza aslun kabirun yufidu anna ma fi hadhil haya min al adat wal muamalat was sana'i wal mukhtari'at wa ma yajri istimaluhu min al malabis kulluha halalun, kata beliau. Maka inilah prinsip dasar agama kita. Ya, istiadat, adat istiadat hukum asalnya mubah dulu. Sampai ada dalil yang menyatakan betul-betul dia menyimpang baru kita katakan dia tidak boleh. Adat istiadat hukum asalnya boleh. Begitu pula muamalah dibawa dulu ke hukum asalnya.
Ya, muamalah terus berkembang, tetapi dia punya hukum asal. Hukum asal muamalah, jual beli dan yang lainnya itu boleh. Begitu pula barang-barang, ya, segala barang-barang yang kita pegang saat ini hukum asalnya suci. Temuan-temuan terbaru, pakaian-pakaian, tempat-tempat tidur dan yang lainnya semuanya dikembalikan dulu kepada hukum asal ini. Inilah Islam. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadza dini yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau jelas datang sesuatu yang membuatnya bisa najis, membuatnya bisa haram, baru kita bawa ke haram. Tetapi dia punya hukum asal, ya Pak ya. Ini khonifuddin rahimani rahimakumullah. Tapi kita bahas hadis yang ke-14 tentang bejana dari Abu Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyatiz zahab. Kata Nabi, janganlah kalian minum dari wadah yang terbuat dari emas. Wal fiddah, dan jangan pula kalian minum dari wadah yang terbuat dari perak. Wala ta'kulu fi sihafiha. Kata Nabi, janganlah kalian juga makan dengan piring dari emas dan perak, jangan. Kenapa Rasulullah sebutkan alasannya? Fa innaha lahum fid dunya, karena sesungguhnya emas dan perak itu untuk orang-orang kafir di dunia. Walakum fil akhirah, kata Nabi, adapun emas dan perak ya itu untuk kalian nanti di mana? Di akhirat. Hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang singkat ini kita bisa mengambil beberapa faedah dan pelajaran. Yang pertama, fil hadits dalilun ala tahrimil akli wasyurbi fi aniyati dzahab wal fiddah. Hadis ini menunjukkan hukum haramnya makan dan minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ya, hukumnya haram. Kenapa? An-nahyu fil hadits yadullu ala tahrim, dan larangan di sini kata para ulama adalah menunjukkan haram, bukan makruh. Ya, jadi orang yang sengaja makan dari bejana terbuat dari emas ataupun perak, maka dia berdosa. Ya. Li'annahu muqtarinun bit ta'lili wa dzikril jaza, karena disertai dengan alasan dari Rasulullah tadi dan penegasan tentang balasannya. Ya. Ini khonifuddin rahimani rahimakumullah. Dan para ulama menyebutkan beberapa alasan kenapa tidak boleh pakai bejana dari emas dan perak. Di antaranya yang pertama alasannya, li'anna fihi izharut tarafi wal mubaha. Karena memakai bejana dari emas dan perak untuk makan dan minum, ini terdapat unsur pamer dan bermegah-megahan. Ya, terlalu bermewah-mewahan. Wa huwa yuaddi ilal kibr wal ghurur, dan ini bisa menjerumuskan kepada keangkuhan dan kesombongan. Ya, orang nanti orang sekitarnya melarat, kesian banyak yang susah, dia minum pakai gelas dari emas. Maka orang di sekitarnya emosi, jengkel, ya, sombongnya itu tetanggaku masa minum pakai bejana emas. Kita setengah mati ngumpulin emas 1 gram saja sudah setengah mati cari duit. Dia minum malah pakai gelas emas. Maka ini akan menimbulkan kecemburuan yang luar biasa dari orang-orang miskin. Ini diwanti-wanti dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu, Pak, sangat luar biasa menjaga perasaan. Ya, dan agama kita begitu mengajarkan. Makanya kata Nabi, idza kuntum thalathatan fala yatanajasnani dunal akhar. Kalau kalian bertiga, jangan yang dua-dua berbisik-bisik tanpa mengikutkan yang ketiga. Kenapa Nabi sebutkan alasannya? Fa inna dzalika yuhzinuhu, karena itu membuat yang ketiga sedih. Ya, maka dijaga perasaan. Dan begitu pula kata para ulama, segala yang bisa membuat orang sedih ditutup rapat-rapat. Contoh bertiga, 2 ini orang Banjar, yang 1 orang Bugis, yang 2 ini bahasa Banjar ya Pak. Ini buat bilangnya Bungul Bandar nih pian ini bilangnya enggak tahu kita digibahin misalnya, kita dicerita dia bahasa daerah, kita tidak diikutkan, maka kita bisa sedih dan bisa timbul prasangka-prasangka yang tidak. Sehingga ini dilarang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam agama kita sangat menjaga yang namanya
perasaan. Makanya Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi punya kitab namanya Krisis Menjaga Perasaan. Bapak bisa baca itu, download di Google ya. Krisis Menjaga Perasaan itu bagus kitabnya untuk kita baca. Bagaimana kita sama muslim harus saling menjaga perasaan di antara kita ya. Jangan karena salah satu masalah atau mungkin ada sedikit gesekan kita langsung menyakiti perasaan saudara kita. Bahkan para ulama ketika ada anak-anak muda yang cerita sesuatu, dia tunjukkan muka-muka antusias. Kata dia mengatakan, sesungguhnya cerita anak muda itu sudah ku dengar cerita itu sebelum dia lahir. Tapi aku pura-pura aja belum pernah dengar. Untuk menjaga perasaannya, Pak. Maka kalau anak kita cerita, istri kita cerita, kita sudah tahu. Anggap aja kita tidak tahu, Pak. Ya, Abi ini ada video lucu, aku mau lihatkan. Kita padahal sudah pernah lihat, Pak. Nah, kita bilang, oh Masya Allah ya, lucu sekali, Dek. Jangan bilang, sudah aku nonton dari kemarin. Ya, Dek. Nanti istri kita cemberut, istri kita, Pak, kecewa. Anak kita juga begitu, Bi. Aku mau cerita. Tunjukkan muka antusias. Ya, lihatkan kepada mereka bahwasanya kita ini menjaga perasaan anak-anak kita, istri kita, teman kita. Ya. Ini khonifidin rahimani rahimakum. Maka Nabi SAW melarang kita pakai bejana, salah satunya untuk menjaga perasaan manusia yang tidak punya harta. Alasan yang kedua, li'anna fihi israfan wa tabdziran fi malin. Karena memakai bejana dari emas dan perak untuk makan dan minum itu berlebih-lebihan dan pemborosan. Ya, sedangkan agama kita melarang kita dari idha'atul mal, membuang-buang harta yang tidak kurang bermanfaat. Ya, Pak ya. Maka kalau ada uang, daripada beli gelas dari emas, ya mending dari plastik aja, Pak ya. Kemudian sisanya uangnya mungkin bisa dibagikan buat fakir miskin, bisa kita gunakan untuk bantu anak yatim sekolah, bisa kita gunakan untuk menghidupi janda-janda tua. Banyak manfaatnya daripada beli gelas emas. Manfaatnya juga sama gelas plastik, sama aja. Tidak ada bedanya. Ya, maka ini pemborosan dan kurang berfaedah. Ya, maka dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, li'annahu syi'aru ahlil kufri wad dunya, karena ia merupakan ciri orang kafir dan ahli dunia. Jadi orang kafir itu, Pak, menjadikan dunia ini surga bagi mereka. Makanya kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, kata Nabi. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang kafir. Kenapa, Pak? Karena orang kafir di dunia ini tidak ada larangan. Mau makan ini mereka hantam semua, mau riba mereka hantam juga. Ya, soal wanita tidak ada haram di antara mereka. Mereka mau pakai baju apapun bebas saja, tidak ada larangan buat mereka. Adapun kita orang muslim, mau begini ada haramnya, mau begitu diwanti-wanti riba tidak boleh. Mau dengar musik diwanti-wanti jangan, mematikan hati. Ya, menghilangkan hafalan misalnya, melihat wanita yang bukan mahram dilarang. Banyak kita dalam gerak-gerik kita diatur dalam syariat. Maka kata Nabi, dunia ini seperti penjara bagi orang beriman. Tetapi yang kita harapkan adalah kita mendapatkan kenikmatan yang abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa kita sebentar dilarang oleh Allah, merasakan kesempitan, merasakan gerakan yang kurang maksimal, kurang terbatas kita bergerak, tetapi kita dibalas berupa balasan yang kekal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, kalau kita lihat orang kafir luar biasa mereka menikmati dunia karena memang dunia ini surga buat mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka memakai bejana dari emas dan perak itu seperti orang kafir yang mereka betul-betul memaksimalkan dunia ini seperti surga buat mereka. Ini disebutkan oleh para ulama alasan kenapa dilarang kita memakai bejana dari emas dan perak. Kemudian yang keempat, ya, li'anna fi dzalika man'an li tadawulid dzahab wal fiddah fi ghairi masarifihi syar'iyyah. Karena memakai emas dan perak untuk bejana ini terdapat penghalangan agar emas perak dipakai selain jalur yang benar. Emas perak itu digunakan dalam muamalah agar pergerakan ekonomi itu berputar, maka dijadikan emas dan perak sebagai nilai tukar. Ya, makanya sampai sekarang di antara harga-harga yang stabil yang tidak pernah turun adalah harga emas. Bahkan betapa banyak orang investasi dengan emas. Sehingga kalau itu digunakan untuk gelas atau untuk piring, untuk sendok, maka manfaatnya kurang maksimal. Sehingga yang harusnya tadi emas digunakan untuk sesuatu yang berharga, sesuatu yang
bisa dipakai untuk nilai jual yang tinggi, tetapi ketika digunakan untuk itu mengurangi kebaikan daripada emas itu sendiri. Ini disebutkan oleh para ulama tentang illah, sebab hukum larangan memakai emas dan perak menjadi bejana atau tempat makan dan minum. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya, di antara faedah daripada hadis ini, al-haditsu yurabbil muslima 'ala zuhud wa 'adami taraffu fid dunya. Hadis ini mendidik seorang muslim agar zuhud dan tidak tenggelam dalam kemewahan dunia. Apa itu definisi zuhud, Pak? Zuhud disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, definisinya adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat nanti di akhirat. Itu zuhud namanya, Pak. Maka kalau Bapak mau melakukan sesuatu, Bapak bisa stop dulu sebentar, pikirkan, bermanfaat nggak itu untuk akhirat saya? Kalau Bapak merasa, ini bermanfaat buat akhirat saya, Bapak lanjutkan. Maka itulah zuhud. Tapi kalau Bapak merasa, kayaknya tidak bermanfaat nih buat akhirat saya, Bapak tidak jadi lakukan. Itulah zuhud. Jadi zuhud itu amalan hati. Misal, kita mau rekreasi sama keluarga. Orang yang zuhud mikir, saya bawa istri saya senang-senang, anak saya senang-senang, bermanfaat gak buat akhirat saya? Oh, insya Allah bermanfaat. Memasukkan kebahagiaan kepada istri, pahala. Memasukkan kebahagiaan kepada anak, pahala. Maka lanjutkan misalnya, karena itu bermanfaat untuk anak istri saya. Misal lagi main catur, Bapak bisa pikirkan, bermanfaat gak untuk akhirat saya? Bermanfaat Ustaz, karena saya sambil tasbih Ustaz, subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah misalnya, ya mungkin ya seperti itu ya. Intinya ketika bermanfaat untuk akhirat, kita lanjutkan. Nah, ini kaidah yang bagus disebut oleh Ibnu Taimiyah. Mau main futsal, pikirkan, kalau niat kita main futsal supaya sehat, sehat itu kita gunakan untuk ibadah, kekuatan ketika kita sehat itu kita gunakan untuk sholat malam, maka futsal kita bisa berpahala. Futsal yang tadinya mubah bisa menjadi pahala di sisi Allah. Kenapa niatnya? Apa ya? Itulah pentingnya kita belajar. Ya. Maka tarku ma la yanfa' fil akhirah, itu zuhud. Adapun wara', ya, wara' dan zuhud sering dikaitkan. Wara' adalah tarku ma yadurru fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang bisa membahayakan di akhirat. Itu wara'. Kalau kita merasa ini berbahaya buat akhirat saya, itu wara'. Makan sesuatu yang syubhat, ini berbahaya buat akhirat saya nanti. Nah, ditinggalkan, namanya wara'. Tapi meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat itu zuhud. Itu bedanya zuhud dan wara'. Ya, Pak ya. Ini khonifuddin rahimani rahimakumullah. Kemudian faedah yang lain, ya, bahwasanya Islam tidak melarang makan enak. Islam tidak melarang berpakaian bagus. Islam tidak melarang tinggal di rumah yang bagus. Dan Islam tidak melarang kaya. Yang dilarang dalam Islam adalah segala sesuatu yang menjerumuskan kepada kesombongan. Itu dilarang dalam Islam. Kata Nabi, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa kaya, yang penting bertakwa. Makanya para ulama khilaf yang panjang, apakah mana yang lebih mulia, kaya bersyukur atau miskin bersabar? Bapak pilih mana, Pak? Kaya bersyukur kan miskin bersabar? Ya? Kaya bersyukur, Ustaz. Kalau miskin bersabar udah bisa poligami, Ustaz, ya. Kalau kaya bersyukur, insya Allah bisa. Ini banyak uang dulu. Iya, secara manfaat kalau kita lihat lebih banyak manfaatnya orang kaya kalau bertakwa. Bukankah kalau kita umroh butuh uang, Pak? Mau haji butuh uang, mau sedekah butuh uang, menyantuni anak yatim butuh harta, membantu dakwah butuh harta. Bahkan Nabi ketika awal kali jadi Nabi, di antara yang menopang dakwah adalah Khadijah yang menjadi saudagar yang kaya. Dan kita tidak bisa pungkiri dakwah ini butuh harta. Coba Pak, seandainya ya masjid ini tidak ada, karena mungkin Pak Eko tidak punya uang misalnya untuk bangun musola sunnah ini. Di mana kita mau kajian? Di Sanga-Sanga. Mungkin kita tidak merasakan kajian di tempat ini. Terbangunnya tempat ini karena harta. Maka silakan kaya Pak, yang penting niatnya mulia. Tapi bilang istri kita, aku tidak mau suamiku kaya Ustaz. Kenapa? Gaya-gayanya sudah kelihatan Ustaz, ya. Kayak mau nikah lagi dia kalau sudah kaya itu kelihatan. Sudah miskin aja sudah poligami terus diomongannya, ya. Apalagi kalau kaya. Jadi ya sudah, kalau kita emang yang terbaik dari Allah kita berikan, ya Allah berikan kepada kita yang terbaik insya Allah.
Tapi kita ketika kaya tidak masalah dan tidak dilarang dalam agama kita. Dan sahabat-sahabat Nabi banyak yang kaya-kaya dan itu bermanfaat untuk kaum muslimin. Bahkan Nabi hijrah itu ke Madinah tidak lepas dari hartanya Abu Bakar yang begitu banyak beliau korbankan. Unta yang dinaiki Nabi, untanya Abu Bakar. Bapak tahu Masjid Nabawi sekarang itu tanah yang dimiliki, tanahnya dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Maka kita tidak bisa bayangkan bagaimana harta itu sangat bermanfaat kalau memang dipegang oleh orang soleh. Makanya kata Nabi, ni'mal malu salih li waladin soleh. Sebaik-baik harta yang dipegang sama orang soleh. Ya, karena manfaatnya sangat maksimal. Ya, Pak ya. Ini khonifidin rahimani rahimakumullah. Kemudian kita lanjut hadis yang ke-15. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-6. Ya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Kata Nabi, orang yang sengaja minum dengan wadah yang terbuat dari perak, sesungguhnya dia telah menuangkan api ke dalam neraka jahanam. Ya, artinya dia sedang menuangkan ke dalam perutnya neraka jahanam. Hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini khonifidin rahimani rahimakumullah. Dari hadis yang singkat ini juga kita bisa mengambil pelajaran, di antaranya dalilun ala tahrimi syurbi fi aniyatil fiddah wa yalhaqu biha adz-dzahab bin nassil akhar. Hadis ini menunjukkan keharaman minum dengan wadah perak. Kalau perak saja tidak boleh, apalagi emas. Ya, dan ini berkaitan dengan hadis yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, at-ta'biru bi innama yujajjir fi batnihi nara fihi tasdidul fil wa'id. Ungkapan Nabi, sesungguhnya dia sedang menuangkan api neraka jahanam ke perutnya, adalah bentuk ancaman yang sangat keras. Dan Bapak ingat, setiap ada hadis atau ayat yang diancam dengan neraka jahanam, ada kata jahanamnya, itu dosa besar. Ya? Semua dalil kalau ada diancam neraka atau dikatakan tidak masuk surga, itu dosa besar. Maka Imam Az-Zahabi rahimahullah ketika membawakan kitab Al-Kabair, beliau menyebutkan 76 dosa besar. Salah satu definisi dosa besar adalah semua dosa yang diancam masuk neraka atau dosa yang dikatakan tidak masuk surga. Itu semua dosa besar. Contohnya hadis seperti ini. Kata Nabi, siapa yang minum dengan wadah dari fiddah, innama yujarjiru fi batnihi jahannam, dia telah menuangkan dalam perutnya api neraka jahannam. Menunjukkan ini bukan dosa kecil. Ya. Seperti sekarang kalau kita lihat hadis tentang wanita yang kasiyatun ariyat, pakai baju tetapi seperti telanjang. Kita lihat di sebagian tempat masih banyak kaum muslimah yang kalau jogging, kalau nge-gym, kalau olahraga seperti pakai baju terlalu ketat atau terlalu tipis. Apa kata Nabi? Ra'aitu, aku melihat, ya, sinfani min ahlin nar, dua orang penghuni neraka. Lam ara minhuma, aku belum pernah lihat sebelumnya. Salah satunya kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun. Itu perempuan-perempuan yang pakai baju seperti telanjang. Artinya bajunya terlalu tipis, terlalu ketat. Ya, apa kata Nabi di akhir hadis? La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Tidak masuk surga wanita seperti itu dan tidak mencium baunya surga. Artinya ini dosa besar yang diremehkan sebagian kaum wanita. Pakai baju ketika jogging, ketika nge-gym, ya nauzubillah bajunya, pakai legging, pakai apa namanya itu? Celana yang bentuknya itu Pak, selalu ketat itu. Legging namanya Pak ya? Ya, saya kurang paham nama-nama begitu ya Pak. Jadi pakai legging, pakai singlet dan seterusnya, kemudian di depan para laki-laki. Lihat, itu dosa besar. Kata Nabi, tidak akan masuk surga, tidak cium bau surga. Sama itu menunjukkan bahwa itu dosa besar. Ya, sama seperti hadis ini, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini, naru jahannam fihi takhwifun wa tashdidun li rad'il muslim an hadzal fi'il.
Sabda Nabi, api neraka jahanam merupakan peringatan yang sangat keras agar seorang muslim menjauhinya. Jadi seorang muslim itu hendaknya takut dan berhenti kalau sudah diancam dengan jahanam. Ya Pak ya. Ini khonifidin rahimani rahimakumullah. Makanya Allah katakan fattaqun nar ya allati waquduhan nasu wal hijarah. Takutlah dengan neraka, kata Allah. Allah suruh kita takut dengan neraka. Makanya kata Imam Al-Hasan Al-Basri, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabal yakhafu an yaqa' alaih. Mukmin itu kalau dia berbuat dosa seakan-akan dia sedang duduk di bawah gunung, di bawah tebing. Yakhafu an yaqa' alaih, hampir-hampir tebing itu menghantam dirinya. Ini mukmin yang bikin dosa. Artinya dia sangat luar biasa takutnya kepada Allah. Wa ammal munafiq yara dhunubahu kadhubabin. Adapun orang munafik itu melihat, memandang dosa seperti lalat yang tempel di hidungnya. Fayaqulu hakadha, kemudian dia usir seperti ini. Maka orang munafik itu tidak takut dengan ancaman-ancaman jahanam. Maka kalau kita dengar hadis-hadis seperti ini, hendaklah kita minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari siksa neraka jahanam. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini khonifiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian hadis yang ke-16, yang ke-17, yang ke-18, ini hadis semuanya satu pembahasan, yaitu tentang menyamak kulit hewan, ya, menyamak kulit hewan. Berkata muallif rahimahullahu taala dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Kata Nabi, apabila kulit binatang itu sudah disamak, ya, sudah diproses, maka dia telah suci. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Dalam riwayat lain kata Nabi, ayyuma ihabin dubig, kulit binatang saja, apa saja yang disamak maka dia suci. Apa itu disamak? Nanti bisa kita cari di YouTube proses menyamak kulit. Dari Salamah bin Al-Muhabbaq, ya, dari Salamah bin Al-Muhabbaq radhiyallahu taala. Ini menunjukkan Salamah itu nama laki-laki, ya. Jadi di kaum para sahabat nama Salamah itu adalah untuk laki-laki. Tapi kita terkadang di sebagian kita nama Salamah itu untuk perempuan. Karena ada tak marbutohnya. Ustaz, saya sudah belajar sama Ustadz Fulan bahasa Arab, ada tak marbutohnya perempuan. Dan semua ada tak marbutohnya perempuan. Salamah itu laki-laki. Di antara nama laki-laki yang dipakai di negeri kita perempuan apa, Pak? Maisaroh. Maisaroh itu nama laki-laki. Dia budaknya Khadijah yang nemani Nabi ke Syam untuk berdakwah. Namanya Maisaroh, laki-laki. Tapi di Indonesia Maisaroh perempuan. Di Saudi, di Arab, Firdaus itu nama perempuan. Di Indonesia Firdaus laki-laki. Jadi terbalik-balik ya, terserah kita orang Indonesia ya Pak ya. Yang penting itulah nama, kembali ya ke tradisi. Tetapi kalau kita lihat kembalikan ke orang Arab, mereka itu menjadikan nama-nama seperti ini nama laki-laki. Maka kalau kita mau kasih nama anak kita laki-laki dengan nama Salamah, itu memang sesuai dengan kaidah orang Arab. Kemudian berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibahu juludil maitah tuhuruha. Kata Nabi, menyamak kulit bangkai adalah berarti sucinya kulit tersebut. Disamak kulit itu akan menjadi suci. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Hadis yang ke-18 dari Maimunah radhiyallahu anha qalat, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syatin yajurrunaha. Rasulullah SAW pernah melewati seekor kambing yang tengah diseret oleh satu kaum. Ini bangkai. Qala law akhadtum ihabaha, kata Nabi, sekiranya kalian mau ambil kulitnya. Maka para sahabat mengatakan, innaha maitah, ya Rasulullah, kambing itu sesungguhnya sudah mati, bangkai. Kata Nabi, yutahhiruha al-ma'u wal qaradu. Kata Nabi, air dan daun akasia bisa mensucikannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i. Dari tiga hadis ini, ya, dengan satu pembahasan kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, tadul ala al-hadis ala anna al-ihab yasiru tahiran bid-dibagh. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa kulit bangkai menjadi suci dengan disamak. Ya, dengan disamak.
Samak kulit adalah proses membersihkan kulit bangkai dari darah, dari nanah, dari sisa daging dan kotoran. Lalu dikeringkan, dijemur dengan bahan-bahan tertentu sehingga bisa jadi suci dan bermanfaat. Itu namanya samak. Ya. Al-Imam Nawawi menyebutkan definisi samak di bab izalatul fadalat minal jildi bima yamna'u fasaduha, yaitu menghilangkan kotoran-kotoran dari kulit dengan sesuatu yang mencegahnya rusak. Jadi zaman dulu Pak mungkin dicampur air garam, kemudian dicuci, dihilangkan darahnya, bulunya dan seterusnya, kemudian dijemur kering-kering, maka dia bisa digunakan untuk jadi ember, ya, bisa digunakan untuk jadi pendeng, jadi ikat pinggang dan seterusnya. Dan sampai hari ini ya sebagian kulit-kulit hewan itu masih ada yang menyamaknya. Dan ini hukumnya suci. Ini khonifidin rahimani rahimakumullah. Kemudian Rasulullah mengatakan ayyuma ihabin, kulit apa saja. Dari sini menunjukkan bahwasanya mencakup semua jenis kulit hewan. Semua jenis kulit hewan. Para fuqaha ahli fikih berbeda pendapat, apakah masuk kulit hewan-hewan yang najis? Ya, seperti anjing dan babi dan yang lainnya. Jumhur ulama mengatakan anjing dan babi tidak bisa disucikan meskipun disamak. Kenapa? Karena memang dari dasarnya najis, sehingga mau dikasih apapun tidak boleh. Ini menurut jumhur Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun Imam Abu Hanifah beliau berpendapat semua kulit binatang ketika disamak suci meskipun anjing dan babi. Kenapa Rasulullah mengatakan ayyuma ihabin, semua kulit kata Nabi. Nabi tidak kecualikan sebutkan kalbun dan khinzir, tidak sebutkan anjing dan babi. Sehingga Imam Abu Hanifah mengambil zahir hadis ini. Beliau tekstual dalam masalah ini. Maka beliau mengatakan semua kulit berarti. Tetapi yang rajih wallahu a'lam bishawab bahwasanya yang boleh hanyalah hewan-hewan yang suci pada umumnya, yaitu pendapat jumhur ulama. Ya, karena Allah mengatakan tentang babi dan anjing, fa innahu rijsun, sesungguhnya itu adalah najis secara zatnya. Ini khonifidin rahimani rahimakumullah. Kemudian faedah yang berikutnya, fil hadithi bayanun samahati syari'ati fil istifadati mimma kana yurma faju'ilat lahu tariqan litathhir. Hadis-hadis ini menunjukkan kemurahan syariat Islam dalam memberikan manfaat dari sesuatu yang biasanya tidak dipakai. Dengan apa? Dengan cara menjadikan suci melalui penyamakan. Jadi syariat Islam tidak hanya mengatur ibadah, ya, tetapi juga urusan-urusan dunia yang memberikan manfaat kepada manusia. Maka faedah di sini Islam agama yang sempurna mencakup segala aspek kehidupan kita. Lihat dalam perkara-perkara yang dibuang seperti ini, manusia mungkin tidak meliriknya, Islam membahasnya. Bahwasanya kulit-kulit seperti ini bisa disucikan dan dimanfaatkan. Ini khonifidin rahimani rahimakumullah. Kemudian Rasulullah tadi mengatakan innama yutahhiruhal ma'u wal qaradu. Sesungguhnya bisa disamak dengan air dan bunga akasia, daun akasia. Ya dulu ala anna adawatid dibak la tanhasiru fi syai'in muayyan, menunjukkan bahwa bahan penyamakan tidak terbatas pada satu jenis saja, tetapi semua yang bisa mewujudkan bisa dipakai menyamak. Maka kalau zaman sekarang tentunya sudah banyak bahan-bahan kimia boleh dipakai untuk menyamak kulit, ya. Jadi insya Allah di zaman sekarang mungkin sudah banyak ya cairan-cairan yang lebih bagus, yang lebih steril sehingga penyamakan lebih sempurna. Maka tidak dibatasi oleh Nabi SAW mau pakai apa saja, silahkan. Dan itu bisa mensucikan kulit-kulit tadi. Ini khonifidin rahimani rahimakumullah. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini, dalilun ala anna tahara maqsudun syar'iyyun. Hadis-hadis ini menjadi dalil bahwa kesucian adalah tujuan syariat. Bapak lihat agama kita sangat perhatian dengan kebersihan dan kesucian. Bapak lihat ketika kita mau sholat, ya kita harus bersuci dulu. Kalau ada peringatan-peringatan perkumpulan besar kaum muslimin, disunahkan bahkan diwajibkan mandi dulu. Kemudian Islam sangat memperhatikan sunnah-sunnah fitrah, potong kuku, mencabut bulu ketiak,
kemudian mencukur bulu kemaluan, khitan, ya, mencukur kumis. Ini diperhatikan dalam agama kita. Kemudian haram menyetubuhi istri ketika haid. Haram hukumnya jelas, dilaknat. Kemudian dalam pembahasan-pembahasan yang banyak menunjukkan Islam agama yang suci, yang bersih. Bahkan Rasulullah melarang kita ke masjid ketika makan sesuatu yang berbau. Dilarang. Belum lagi kita diperintahkan untuk bersiwak. Kata Nabi, laula ana syuqa ala ummati, sekiranya memberatkan umatku, kusuruh mereka bersiwak setiap sholat. Bersihkan, perhatikan apa? Gigi dan bau mulut. Maka ini semua menunjukkan agama kita sangat memperhatikan yang namanya kebersihan dan kesucian. Maka saya heran kadang-kadang kalau ada kaum muslimin, ya, bahasa Bugisnya apa, Pak? Masembung kalepakna. Tahu masembung kalepakna apa ya? Bau ketiaknya. Dan dia mungkin tidak sadar. Maka tolong bapak-bapak, ibu-ibu, kalau suaminya mulai berubah baunya, ditegur. Abi, kayaknya pingsan tadi sebelahnya Abi itu pas di sholat ya. Abi, ganti baju Abi sebelum ke masjid. Ini kurang nyaman. Bilang suaminya, enggak ada kok, bilangnya. Iya, karena hidung kita setiap hari ketemu, ya intinya sudah hilang kepekaannya ya Pak ya. Karena setiap hari bersinggungan, menghilangkan kepekaan. Ya, sehingga yang tahu kita bau atau tidak itu orang lain. Pakai hidungnya istri, pakai hidungnya anak, jangan pakai hidung sendiri, ya Pak ya. Karena hidung sendiri sudah kebal dengan bau kita sendiri, ya Pak ya. Ini menunjukkan agama kita agama yang sangat memperhatikan kebersihan dan kesucian. Ini khonifidin rahimani rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya yang ke-19 dari Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala an. Qultu ya Rasulullah, inna bi ardi ahli kitab, afana'kulu fi aniyatihim? Ya Rasulullah, sesungguhnya kami berada di tanahnya ahli kitab. Ini tanahnya orang Yahudi, di negeri banyak orang Nasrani. Apakah kami boleh menggunakan wadah-wadah mereka? Boleh nggak kita makan dengan piring-piring mereka, gelas-gelas mereka? Apa kata Nabi? La ta'kulu fiha. Kata Nabi, jangan kalian makan dulu di dalamnya. Nabi kasih wanti-wanti dulu. Illa, kecuali an la tajidu ghairaha, kamu tidak mendapatkan selainnya. Faghsiluha wa kulu fiha. Kalau kamu sudah dapat selain bejana Yahudi dan Nasrani, maka cucilah terlebih dahulu piring-piring mereka dan makanlah dengannya. Hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini kita bisa mengambil faedah yang pertama, an-nahyu 'anil istimali awani ahli kitab min ghairi hajah. Menunjukkan larangan menggunakan bejana ahli kitab tanpa kebutuhan. Ya, hadis ini melarang menggunakan wadah ahli kitab jika masih ada wadah yang lain. Ya, kalau ada wadah yang lain dulu. Tapi kalau tidak ada lagi, tidak mau, maka silakan pakai bejananya ahli kitab. Kemudian al-jawazu indal haja ba'dal ghusl. Bila tidak ada wadah lain, maka boleh menggunakannya setelah dicuci. Ya, maka dalam keadaan kondisi tertentu, wadah ahli kitab boleh dipakai setelah dibersihkan. Maka para ulama menjelaskan hukum asal bejana orang kafir itu suci selama tidak diketahui adanya najis. Ya, Pak ya. Tadi kata Nabi, wala ta'kulu fiha illa an la tajidu ghairaha. Jangan kalian makan dengan bejana mereka kecuali bila tidak menemukan selainnya. Faghsiluha wa kulu fiha. Cucilah itu dan makanlah dengannya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya wadah mereka itu bisa digunakan sebenarnya. Hanya saja disarankan oleh Nabi hati-hati dengan mencuci terlebih dahulu, dicuci dulu. Sampai ada bukti sebaliknya, kalau ada memang bentuk-bentuk yang najis atau mungkin yang haram baru kita jangan gunakan. Maka ini menunjukkan bahwasanya wadah mereka itu sebenarnya bisa dipakai. Ini bentuk kehati-hatian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang berikutnya, al-hadits yadullu bayanu hirsi syariah ala taharati wal bu'di 'anil najasat. Hadis ini menunjukkan syariat sangat memperhatikan kebersihan dan menghindari najis, ya najis-najis. Dan Islam menekankan pentingnya kebersihan dan kehati-hatian. Ya, dan disyariatkan setiap sikap hati-hati ini dalam masalah ibadah, dalam masalah makanan. Ya. Dan sikap hati-hati ini lebih utama agar ibadah kita terjaga. Jadi sering ditanyakan kepada kami, ya Pak ya, Ustaz, saya punya tetangga,
Bagaimana kalau saya tetangga saya Nasrani, kalau saya dibawakan makanan ke rumah, boleh nggak saya makan? Bukankah piringnya bekas ini, bekas itu? Ya, maka saya bilang, "Da' yaribuka ila ma la yaribu." Kata Nabi, tinggalkan yang ragu-ragu, ya, kepada ketidak yang ragu-ragu. Kalau antum ragu-ragu, Ustaz dia pelihara B1, pelihara B2, ya. Kadang-kadang itu piring saya lihat dikasih ke hewannya. Maka kalau antum yakin sekali seperti itu, maka antum tinggalkan. Tapi kalau antum yakin suci, bersih, ya, dia tidak pelihara sesuatu, ya. Saya punya tetangga Nasrani Ustaz, tapi tidak suka makan-makan seperti itu. Ya, maka kalau antum yakin, maka antum makan tidak masalah, ya. Maka kembalikan kepada keyakinan kita. Kemudian larangan dalam hadis ini menurut sebagian ulama tidak sampai haram, tetapi makruh, ya, bila tidak ada kebutuhan. Jadi larangan di sini bukan haram mutlak tetapi makruh, ya, ditinggalkan lebih baik. Maka jika kita diundang makan di rumah orang kafir, boleh hukumnya makan makanan dari rumah mereka ketika tidak bercampur dengan najis atau yang haram. Ya, jadi agama kita Pak dibangun di atas keyakinan. Maka kalau ragu-ragu jangan. Tapi kalau yakin silahkan lanjutkan. Ya, al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin itu tidak bisa menghilangkan dari ragu-ragu. Dan dalilnya adalah ketika sahabat dia mendapati ketika sholat seperti terkentut. Ya, ya Rasulullah, dia mengadukan, aku seperti mendapati sesuatu di belakangku, yakni di duburnya, kayak rasa-rasa keluar angin. Tapi dia ragu. Apa kata Nabi, Pak? Nabi ingin yakinkan, la yansharif, kata Nabi, jangan kamu batalkan sholatmu sampai kamu dapati bau dan kamu dengar suara. Ya, sampai ada seorang bertanya di kajian interaktif, ya, di Yaman. Saya pernah nonton cuplikannya, ada seorang syekh tua-tua ditanya, ya syekh, saya sholat kemudian saya merasa sesuatu keluar di belakang saya. Tidak ada bau, tidak ada suara, tapi pas saya pegang kok lembek-lembek, bahasa-bahasa bilangnya, ya. Bilang saya itu batal menurut jumhur ulama, kata saya, ya. Tidak ada khilaf di kalangan ulama kalau sudah bahasa-bahasa lembek-lembek di belakang, ya. Itu kata saya. Artinya agama ini dibangun di atas keyakinan. Maka kalau kita yakin suci, orang Nasrani itu bersih, pakai sabun dia cuci dengan bersih, silakan kita makan. Kalau kita ragu, kayaknya ada minyak-minyak babinya Ustaz, ya sudah antum tinggalkan, ya. Intinya kita yakin atau tidak. Kalau yakin bersih silahkan dilanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin ada pertanyaan, silahkan Pak. Oke, silahkan Pak. Jadi tentang nyamak kulit. Oh iya. Ada beberapa waktu yang lalu kebetulan saya itu di tas pinggang sama dompet itu dari kulit. Nah, kebetulan waktu itu saya beli untuk dijual lagi, jadi banyak. Ternyata setelah saya tahu informasi kulitnya itu kulit tikus. Itu bagaimana? Iya. Dalilnya kan proses sama Udah suci, iya. Iya, tadi kalau ikut pendapat jumhur, ya, binatang yang najis maka kulitnya najis, binatang yang suci maka kulitnya suci. Jawabannya apakah tikus itu najis atau suci? Ya, suci atau najis, tikus? Ya, maka tikus itu disamakan para ulama seperti kucing. Semua binatang yang sering lewat-lewat di samping kita, di rumah kita, yang susah dihindari, para ulama mengatakan dia suci. Kenapa? Karena Rasul mengatakan tentang kucing, ya, fa innahum minat tawafina alaikum. Kucing itu suka lewat di antara kalian. Artinya kucing ini binatang yang susah dihindari. Maka segala hewan yang susah dihindari, yang sering lewat, yang sering nongkrong di rumah kita, yang suka bermuamalah sama kita, ya Pak, ya. Maksudnya bukan bermuamalah ngobrol. Ini kayak kucing, cicak, tikus, apa lagi Pak? Ya, kecoa, semua yang suka lewat-lewat, yang kadang-kadang kita tersentuh, kadang-kadang mampir di barang kita, maka para ulama mengatakan, ya, itu hukumnya suci dikiaskan dengan kucing. Maka kalau kita mengambil pendapat itu, dia suci karena tadi seperti kucing yang suka lewat, maka dia berarti kulitnya tidak najis, berarti boleh, Ustaz. Ya, tetapi kalau kita mengambil semua yang tidak dimakan haram, maka najis, ya. Dan itu kaidah Pak, ya, tidak semua juga yang suci itu halal. Ustaz, kucing kan halus suci, berarti bolehkah disembelih, dipotong, dimakan? Ya enggak. Maka begitu juga tikus, ya, begitu juga cicak. Ya, maka ketika hewan itu sering bersinggungan dengan kita di rumah, sering ketemu, sering lewat, sering mampir di bejana-bejana kita, maka
insya Allah itu suci karena susah dihindari. Dan dalam agama kita segala yang susah dihindari diberi rukhsah, diberi keringanan. Ya, karena itu sulit untuk kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Iya, silakan Pak. Berarti dompet yang terbuat dari hewan yang haram, contohnya kayak ular ya tadi, cuma pemakaian, berarti tidak boleh. Iya, kalau menurut tadi sebagian ulama tidak boleh. Kalau memang dia haram dimakan, ya, karena sebagian ulama berpendapat semua yang tadi haram, maka yang najis hewannya maka najis juga disamak. Kalau buaya ada khilaf. Buaya khilaf, Pak. Buaya itu kalau ulama yang menghalalkan, mereka membawakan buaya itu kepada binatang laut. Semua binatang laut halal, meskipun betaring. Yang mengharamkan, kenapa? Buaya itu hewan darat. Maka hewan darat dimasukkan berarti hewan buas. Maka hewan buaya disamakan kayak singa, kayak anjing, kayak apalagi Pak, harimau. Maka haram. Ya. Maka ulama yang memandang buaya itu hewan laut, maka halal. Buaya yang memandang buaya itu hewan darat, haram. Dan sebagian ulama mengkiaskan semua hewan di dua alam haram dengan kias kodok. Karena Rasulullah melarang kita makan katak. Maka sebagian ulama mengambil semua yang seperti katak haram. Ya, artinya hewan amfibi. Tetapi kata para ulama tidak tepat, karena katak itu disebut oleh Rasulullah sebabnya karena katak itu adalah hewan yang suka bertasbih. Sehingga hewan katak ya tidak bisa dikiaskan dengan hewan-hewan yang lain. Maka yang haram cuma katak saja. Sisanya selain katak kembali ke hukum asal. Hukum asal sesuatu apa? Halal. Makanya sampai sekarang banyak ustadz-ustadz juga yang khilaf. Ada yang mengatakan buaya halal. Kenapa? Masuk hewan air. Maka kalau hewan air mau betaring dan betaring, asal hewan air makan saja halal. Seperti hiu, seperti apa? Hewan-hewan betaring halal. Tetapi sebagian memandang itu hewan darat, maka haram. Ya, saya sendiri condong kepada pendapat tidak masalah, insya Allah. Ya. Kan di sini kan dituliskan begini, Ustaz. Apabila kulit telah disamak, maka ia telah suci. Iya. Kulit apapun yang Iya. disamak, pada dasarnya kan semua boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Betul. Apakah ada dalil dari Rasulullah bahwa hewan yang tadi yang najis ketika disamak langsung jadi statusnya jadi halal itu kan tidak ada. Itulah tadi pendapat Imam Abu Hanifah. Beliau tekstual. Artinya beliau langsung ambil zahir dari Rasulullah. Semua hewan yang disamak apapun tidak ada najis menurut beliau ketika disamak. Artinya kalau kita berpemahaman bahwa kita mengambil dalil ini termasuk tadi ular, buaya, dompet yang Iya. kita boleh gunakan Iya. berdasarkan dalil tersebut boleh. Boleh. Itu pendapat yang muktabar. Pendapat yang ulama banyak berpendapat dengannya. Karena ulama ada yang tekstual, ada yang non kontekstual, ada yang pakai maknawi, ada yang pakai tekstual. Seperti Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan semua hewan, semua. Mau ular, mau buaya, mau apa. Mau anjing pun demikian. Ketika sudah disamak, suci. Menurut beliau, rahimahullah ta'ala. Dan kita silakan mengambil pendapat itu pendapat yang muktabar. Kita muqallid, kita taklid. Kalau kita merasa kita sudah belajar, condong pendapat itu silakan diambil. Itu insya Allah tidak masalah. Dan itu lebih nyaman untuk kita karena kita tidak ragu-ragu dalam semua kulit. Ya. Insya Allah pertemuan depan mungkin Pak Eko bawa tas dari buaya kulit ular misalnya, masya Allah. Karena mayoritas kami di asrama itu dibawa dari Papua itu ya kulit-kulit itu. Betul Pak. Dan itu lebih melegakan insya Allah. Iya, seperti itu. Fadhol, ada lagi mungkin Pak? Ibu-ibu mungkin? Tapi juga sudah tidak ada. Semoga bermanfaat. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Barakallahu fikum.
Mohon maaf jika ada kekeliruan dan kekurangan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semuanya dimudahkan wafat dalam keadaan husnul khatimah dan dimudahkan kita untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.